Anda bisa bayangkan, cerita dari Hagai itu terjadi sebelum ini. Pertanyaannya, bagaimana mencocokkannya? Kalau sudah ada data sama data, digabungkan, namanya pencocokan tuh. Ini peristiwa ini diumumkan sebelum kejadian. Saudara Tuhan, ini yang menarik. Ternyata Ottoman keluar dari tanah perjanjian, Israel masuk. Keesokan harinya adalah perayaan Hanukkah. Orang Israel masuk, membersihkan bait suci, dan setelah itu, setelah nyala semuanya, orang Israel membuat sebuah perayaan Hanukkah. Kisah ini diabadikan. Bertahun-tahun kemudian, bahkan Tuhan Yesus pun pada saat hidup di muka bumi, membuat perayaan ini menjadi sebuah catatan yang ada di kitab Yohanes. Saudara Tuhan, saya berdoa Anda menangkap sesuatu. Ternyata minyak itu bicara mengenai apa? Pembersihan, pemurnian. Siapa sih yang nggak bisa dipegang oleh antikristus itu? Waktu kita mau membersihkan, mengembalikan bait suci tubuh kita ini untuk membuat sebuah perayaan kepada Tuhan. Dan hari itu, Tuhan berkata, semua yang menjajah hidupmu, Anda boleh sebut apapun dalam hidup ini. Janji Tuhan, mulai dari hari ini sampai ke depan, ada sebuah kemegahan rumah Tuhan yang dibangun. Ini nggak bicara mengenai melulu berkat jasmani. Saya berdoa Bapak Ibu sudah harus mulai membuat balance pemikiran-pemikiran soal berkat hari ini. Saya berdoa Anda mengerti. Ternyata kalau mengambil sebuah tindakan untuk membereskannya, akan ada sebuah berkat besar. Dibereskan. Sejak itulah tangan-tangan antikris tidak bisa menyentuh. Epifanes akhirnya meninggal. Tubuhnya lepas satu persatu, tangannya lepas, busuk lepas dan busuk. Dan kita tahu bahwa kisah ini memang tidak banyak ditulis di kitab 66 kitab yang ada kita pegang. Tapi dari kitab Apokrifa, kalau Anda pernah membaca 1 dan 2 Makabe, itu cerita mengenai kepahlawanan dari dinasti Hasmonean, Anda bisa membaca itu. Bagaimana Epifanes berperang melawan keluarga Hasmonean, family Hasmonean, kemudian kalah dan akhirnya terjadi sebuah pentahbisan atau pengudusan ulang seperti ini. Bapak Ibu, yang pertama adalah bicara mengenai minyak, oil. Ternyata kaitannya besar dengan pengudusan diri. Oke, Bapak Ibu, ini yang menarik. Yuk, yang kedua. Tadi saya sudah janji yang pertama adalah kita bicara mengenai oil, yang kedua kita bicara mengenai anggur. Oke, kita bicara mengenai anggur. Oh, yes. Yuk, kita lihat anggur. Nah, kalau kita bicara mengenai anggur, saya percaya Anda sudah banyak mendengar soal anggur, dari pohon anggur, dari yang namanya carang, pokok anggur, segala macam. Yuk, kita lihat yang namanya anggur. Anggur itu, Anda yang suka gefen dalam bahasa Ibrani, yaitu adalah kalau Anda tahu, gitu, gitu, ya, gefen, anggur. Yuk kita buka firman Tuhan sebentar dalam kitab Yohanes 15 ayat pertama sampai ke-5. Akulah pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, husbandman. Tuhan Yesus adalah pokok anggur, pengusahanya Bapaknya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Jadi siapa yang membersihkannya? Bapa yang di sorga, karena dialah adalah pengusahanya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Saudara saya Tuhan, engkau dan saya itu bersih oleh firman yang kukatakan, yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Oleh karena itu banyak baca firman Bapak Ibu. Sebelum tidur baca firman, bangun pagi baca firman, di tengah-tengah hari baca firman. Oh, kalau itu kapan kerjanya Pak? Tolong mengerti Bapak Ibu. Saya mau tanya,
Anda dengar musik itu artinya Anda mulai program gitu ya. Jadi Anda harus bangun pagi dengar musik sekian jam. Nanti kalau pulang sekian jam, kata sekian jam. No. Kalau Anda suka dengan musik, musik berarti bicara mengenai kehidupan Anda. Orang yang suka musik aja. Dia bisa kapanpun mendengarkan musik tanpa dia harus mematok yang hari. Banyak orang mematok sehari harus sekian jam, jamnya harus jam sekian sampai jam sekian. Saya beritahu Bapak Ibu, lama-lama itu menjadi sebuah tugas ketimbang sebagai sebuah kesenangan. Alkitab berkata, kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ini bicara mengenai sebuah hubungan, relasi yang sangat kuat sekali. Jadi ranting nggak bisa berbuah kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Dan kita tahu Paulus pernah berkata bahwa sebuah carang tidak percaya dipotong, lalu diambillah yang liar, dicangkokkan di sana. Itulah kita. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini hati-hati bahwa di luar Tuhan Yesus, semua perbuatan kita menjadi sia-sia. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Anda bisa bayangkan. Orang yang tidak tinggal dalam Tuhan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat selamat selain nama Yesus. Di luar nama Yesus, maka tidak pernah ada yang namanya hidup yang kekal. Akan menjadi kering dan dilempar keluar, alias ditolak. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ayat ini seringkali dikutip, tetapi kita lupa bahwa ayat ini ada dalam satu perikop lengkap. Jangan dipotong sembarangan. Harus tinggal dalam dia dan firmanku tinggal dalam kamu. Kalau ranting itu tinggal dalam pokok, menyatu, maka semua nutrisinya, ranting itu jadi bagian dari si pokok. Dan yang terjadi adalah, mintalah apa saja. Dan apa yang diminta oleh ranting, apakah berbeda sama pokok? Tidak. Bagaimana mungkin yang namanya pohon leci, rantingnya bicara kepada batang pokoknya, aku pengen yang namanya buah jeruk. Banyak orang berpikir, kalau saya ini sudah ikut Tuhan Yesus, saya bisa meminta jeruk, anggur, leci, mangga. Tapi kalau Tuhan hari itu mengatakan bahwa ini pohonnya adalah pohon anggur, maka si ranting harus berbuah anggur. Si ranting berpikir kalau dia sudah ada tercacak kepada yang namanya pokok, maka dia berhak untuk mengubah dirinya menjadi pohon jambu. Sebuah kesalahan. Teruskan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid. Jadi murid cirinya apa? Berbuah banyak. Orang berbuah banyak, Bapa dipermuliakan. Nah, ini kita bicara tadi pertama. Yang tidak dirusakkan, pertama adalah minyak. Soal minyak ini penting, semua orang percaya harus ada minyak. Kalau saya bicara soal minyak, tolong mengerti Bapak Ibu, minyak itu pada zaman dulu adalah minyak dari zaitun, buah zaitun. Zaitun itu adalah dari bahasa Ibrani, zaitun, diambil dari bahasa kita, zaitun. Dan itu dipres Bapak Ibu, dipres, digiling sampai keluar minyaknya. Engkau dan saya harus ada minyaknya. Waktu engkau berminyak, minyak itulah yang dipakai untuk bisa membuat sebuah kembali dedikasi kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah dua. Engkau dan saya harus berminyak. Mau dipres kapan? Sekarang atau nanti? Pak, saya ngalami, kalau Anda ngalami nggak enak, engkau tidak berbuat sebuah kesalahan, engkau menerima apa yang nggak enak, engkau ditekan, engkau difitnah, engkau dianggap di banyak hal. Saya mau beritahu, bertahan saja. Bertahan saja. Anggaplah ini sebagai sebuah proses press supaya minyak itu keluar. Getsemani, tempat pressing,
tempat mengepres untuk mengeluarkan pemerasan minyak. Getsemani. Makanya Tuhan Yesus pada malam terakhir ada di Getsemani. Ingat, Adam start di sebuah taman, Tuhan mengakhiri harinya di sebuah taman. Apa artinya? Adam keluar dari taman, Tuhan masuk taman. Semua kejatuhan Adam dipulihkan kembali oleh Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, ini menarik. Jadi pertanyaannya, mau dipres kapan? Banyak orang nggak suka dipres hari-hari ini. Jadi kalau dia mengalami tekanan, pemerasan, dia alih-alih dia mengikuti ini sebagai sebuah kehendak Tuhan, dia memilih menyingkir. Dan saya mau beritahu, apabila kita menyingkir, bisa. Menyingkir lagi, bisa. Tapi kelak, proses pemerasan itu tetap harus berjalan. Jadi pertanyaannya, kalau kita tidak mau dipres hari-hari ini, supaya dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus, kelihatannya nanti, kita harus mengalami pressing oleh tangan antikristus. Ups, ngeri Pak. Ya, nanti kita bahas ya, soal yang ini kita bahas lebih panjang lagi. Nah, saudara saya Tuhan, yuk kita lihat. Lukas 22 ayat 20. Bicara soal anggur, anggur tuh dipakai di mana sih? Kita tahu bahwa anggur adalah sebuah cairan minuman yang wajib ada dalam sebuah pesta. Harus ada zaman itu anggur. Anggur jadi dipakai sebagai obat. Nah, Paulus pernah berkata kepada Timotius, badanmu tuh lemah, jangan cuma minum air, kasih anggur sedikit, ada obat di sana. Nah, kalau kita melihat soal anggur, kita tahu bahwa anggur ini ada dua hal terkait anggur. Yang pertama, pernahkah kita melihat bahwa perjanjian baru itu pemeteraiannya dilakukan oleh Tuhan Yesus pada makan malam terakhir. Dia mengangkat cawan yang ada anggurnya. Dan dia berkata di sini, inilah, dengan darah inilah, semua akan dimeteraikan. Kita buka ayatnya. Lukas 22 ayat 20. Oke. Kita lihat firman Tuhan sebentar. Lukas 22 ayat ke-20. Saya bacakan. Firman Tuhan bilang begini. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Cawan itu isinya adalah anggur. Cawan ini perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Cawan ini perjanjian baru oleh darah. Semua yang Tuhan lakukan dimeteraikan itu oleh darah yang diangkat dalam bentuk adalah anggur. Darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagiku untuk pengampunan dosa. Masih ingat ucapan yang dikatakan oleh Paulus yang sering dipakai dalam perjamuan kudus? Perjanjian baru. Ini pakai darah. Ingat, simbol yang dipakai apa? Anggur. Anggur. Jadi, tolong mengerti. Untuk engkau dan saya tidak tersentuh oleh tangan antikristus. Pastikan bahwa engkau dan saya ada ditebus dengan darah perjanjian baru dan kekal. Yaitu adalah penebusan darah Kristus. Tanpa ini, saya jamin, tanganmu akan dipegang dan dipres sama antikristus. Tidak bisa disentuh. Tuhan sudah berkata, jangan sentuh. 1, minyak. 2, anggur. Nah, anggur ini bicara apa saja? Saudara saya Tuhan, saya akan lihat kita kembali ke sebuah peristiwa. Di Kana. Orang sering berkata bahwa peristiwa Kana, di mana air berubah jadi anggur, adalah sebuah cerita mujizat Yesus yang pertama. Saya harus meluruskan sebentar Bapak Ibu, pelan-pelan. Tuhan Yesus bikin mujizat yang pertama itu bukan di Kana. Bukan di Kana. Peristiwa Kana adalah mujizat Tuhan Yesus secara publik yang pertama. Saya ulang ya. Peristiwa mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana itu adalah mujizat pertama Tuhan Yesus secara publik. Tetapi itu bukan peristiwa mujizat yang pertama Bapak Ibu. Saya bisa menulis beberapa hal kok. Saya bisa mengambil beberapa hal. Mujizat pertama Tuhan Yesus. Contohnya adalah
umur 12 tahun. Dia sedang bertanya jawab dengan para imam-imam kepala, para rabi-rabi, orang Farisi Saduki. Tolong mengerti, yang ditemui oleh Tuhan Yesus itu bukan guru biasa. Yang notabene, "Ade, apa kabar?" Nggak begitu loh. Ini adalah guru-guru agama, orang-orang yang ketat memegang hukum Musa dengan pemahaman yang lebih sempit, tidak seluas yang apa yang Tuhan sampaikan. Anda bisa bayangkan bagaimana ketatnya melihat seorang anak kecil ini dengan pemikiran yang berbeda sama mereka, dan mereka juga ada masalah dengan gengsi, dengan segala masalah iri. Tapi karena anak kecil, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu besar nanti Tuhan dikejar oleh mereka. Nomor satu adalah, itu mujizat bukan? Bisa bertanya jawab dengan mereka. Jawabannya yes. Kedua, Bapak masih ingat nggak? Di peristiwa pernikahan di Kana yang Anda lihat, ayo silakan kita lihat dalam kitab Yohanes, terkenal sekali kitab ini. Yohanes yang kedua. Pada hari yang ketiga, nah ini, Pak, kenapa 3? Zaman sekarang banyak orang kalau nikah itu milih hari Selasa. Bapak Ibu, kalau saya ngomong yang namanya hari ketiga, itu hari Selasa ya. Karena hari pertama tuh hari Minggu, bukan Senin. Kalau Anda berkata bahwa Senin hari pertama, kelihatannya engkau terpengaruh budaya Mandarin, Chinese. Ya, orang berkata Pai, Pai Pai San, Pai Se, itu adalah Senin itu ya, Pai, hari pertama. Makanya kalau saya khotbah di depan orang-orang Mandarin, kadang-kadang juga pusing. Saya berkata bahwa Minggu hari pertama, mereka berkata yang namanya Minggu hari ke-7 tuh hari pertama, jadi pusing buat mereka. Tapi kita harus mengerti bahwa hari pertama tuh Minggu. Waktu saya masih kecil, saya nggak menyebutkan Minggu, Bapak Ibu. Saya sebutnya adalah Ahad. Ahad. Wahid, orang bilang. Artinya satu. Yang pertama. Nah, saudara saya Tuhan, jadi Minggu hari pertama. Sheni, hari kedua. Shalisha, 3. Revah, 4. Kamishi, 5. Shishi, 6. Sheva, 7. Nah, jadi hari ketiga itu Selasa. Kenapa kok bikin nikah hari Selasa? Anda tolong lihat kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Bahwa pada hari ketiga itu dikatakan 2 kali kata baik. Coba Anda buka kitab Kejadian. Dikatakan pada hari ketiga itu 2 kali Tuhan mengucapkan itu baik. Nah, dari situlah orang Yahudi mengambil sebuah simpulan kalau nikah adalah hari Selasa saja, hari ketiga. Nah, kalau zaman sekarang gimana Pak nikah? Hari apa Pak? Kalau saran saya, milih hari yang benar Bapak Ibu. Loh, kan kita sudah Kristen Pak, harus milih. Bapak Ibu, nikah itu perlu milih hari yang benar. Loh, bukankah hari Senin baik Pak? Senin baik, Selasa baik, Rebo baik, Kamis baik, semua hari baik. Bulan ini baik, bulan depan baik, tahun ini baik, tahun depan baik. Semua hari tahun kondisi semuanya baik. Tapi ingat, kalau nikah milih hari. Loh, maksud Bapak apa? Iya, kalau nikah di Jakarta pilih hari Bapak Ibu. Jangan milihnya adalah Rebo malam, Senin malam. Kenapa? Macetnya luar biasa. Siapa yang mau datang Bapak Ibu? Ya, milih hari Minggu. Lah, kalau Anda punya teman pendeta semua, semuanya tugas khotbah semua Bapak Ibu. Siapa yang mau datang? Yang datang ada karangan bunga saja, begitu. Jadi pilih hari yang baik. Ada yang bilang, Pak, boleh nggak Pak nikah Jumat malam yang besoknya libur Pak? Walah itu kalau di Jakarta, kalau besoknya libur, jangan nikah hari ini. Kenapa? Macetnya 4 kali lipat Bapak Ibu. Itu sebelum pandemi. Oke, teruskan. Jadi Anda masih ingat, kenapa sih ada pernikahan di Kana, di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ? Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus Mary berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus padanya, mau apa engkau daripadaku, Bu? Saatku kan belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah. Pertanyaan saya, Maria tahu tidak bahwa Yesus anaknya ini itu punya kekuatan lebih? Yes. Dari mana dia tahu? Dari sejak di kandungan dia sudah tahu. Tapi pertanyaannya, apa itu cukup sebagai bukti? Pertanyaannya adalah, apakah dari umur 0 sampai umur 30, pernah nggak Maria melihat Tuhan bikin mujizat? Jawabannya pasti pernah. Makanya dia tahu persis. Dia bilang sama pelayan, udah, dia ngomong apa, ikuti saja. Mereka anggurnya habis. Simple, ngomongnya simple, nggak gini.
Yesus bikin mujizat? Enggak, anggur habis. Seorang ibu sama anak tuh punya hubungan. Dan Tuhan berkata begini, waktu belum tiba. Ini kalau kita dengar ucapan begini, ini kok nggak nyambung ya? Anggur habis. Kalau anak zaman sekarang mungkin bilang gini, ya biarin aja habis. Nggak nyuruh kok. Nah itu anak zaman sekarang, itu lain. Nah saudara saya Tuhan, jadi waktu dia berkata demikian, Maria dengan yakin dan pede mengatakan sama pelayan, dia minta apa buat aja. Kenapa dia minta Tuhan Yesus untuk lakukan? Karena Maria pernah melihat mujizat waktu di rumah. Kalau dia nggak pernah lihat mujizat di rumah, kemungkinan besar dia hanya punya pengalaman soal mengandung oleh Roh Kudus pada awal-awal pertunangan dengan Joseph. Mungkin juga dia nggak akan menyuruh peristiwa seperti ini. Ingat, mengubah air menjadi anggur itu peristiwa mustahil besar, itu mujizat. Berarti Tuhan Yesus sudah membuat mujizat sebetulnya dalam lingkungan domestik, rumah tangga. Secara publik baru dikeluarkan di pesta pernikahan Kana. Ya saya nggak akan membahas soal ini lama-lama. Bahkan kalau Anda melihat sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan Kana? Di situ ada peristiwa mengubah air jadi anggur. Air bicara mengenai kehidupan. Anda tahu semua kota besar itu didirikannya di tempat aliran sungai atau laut. Semua ibu kota mayoritas di Indonesia itu akan ada di pinggir pelabuhan. Yang menarik adalah Bapak Ibu, ini luar biasa sekali. Tuhan Yesus itu punya murid 12. Murid apa rasul, Pak? Sebelum Tuhan wafat, namanya murid. Setelah wafat, namanya rasul. Kenapa? Karena muridnya diutus. Namanya rasul, utusan. Nah, yang menarik adalah salah satu murid Tuhan Yesus itu adalah Simon, orang Zelot. Bapak Ibu coba lihat komposisi murid Tuhan Yesus. Ada yang pendidikannya rendah. Mungkin juga buta huruf. Kemungkinan besar buta huruf, kemungkinan besar. Namanya Petrus. Wah, ini temperamen tinggi. Dan yang menuliskan sebetulnya adalah Silvanus dan Markus ya. Itu kan adalah surat Petrus itu yang menulis bukan Petrus sendiri, tapi Silvanus atau Markus. Markus ini, Markus yang ada di kitab Injil. Nah, siapa lagi? Yohanes, Yakobus kelihatannya cukup berduit. Kenapa? Karena ayahnya punya kapal. Kalau Andreas sama Petrus kelihatannya masih buruh nelayan. Ada yang pinter siapa yang jabatan tinggi? Oh, Matius. Kenapa? Karena dia adalah seorang birokrat. Penagih pajak, birokrat. Pasti dia bisa hitung-hitungan, dia cukup pintar. Siapa lagi? Ada orang baik nggak? Ada. Namanya Nathanael, Bartolomeus. Dia orang baik. Ada orang yang bawaannya sangar, sukanya perang sama pemerintah, sukanya pokoknya hantam duluan urusan belakangan. Ada, namanya Yudas Iskariot dan Simon, orang Zelot. Ini dua orang ini adalah dua orang yang unik. Kenapa? Itu background-nya adalah pemberontak pada pemerintah. Jadi pada zaman Tuhan Yesus hidup di muka bumi, itu ada berbagai macam golongan. Yang pertama golongan itu adalah golongan orang Saduki. Saduki ini keturunan dari Imam Zadok. Ini orang Lewi. Orang imam-imam ini biasanya anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu diisi oleh dua orang, yaitu adalah golongan Farisi dan orang Saduki. Mereka seperti Partai Demokrat dan Partai Republik Amerika berusaha untuk mengambil komposisi yang lebih besar. Sedikit jumlah orang Saduki, tapi mereka sangat berkuasa karena tinggalnya bersama dengan keluarga Herodes, bersama dengan pemimpin, bersama dengan orang-orang pemerintahan yang dekat dengan Romawi. Dan mereka ini walaupun sedikit tapi sangat berkuasa memberikan fatwa-fatwa. Itu adalah orang Zadok atau Saduki. Mereka pegang hukum Musa, tapi mereka punya masalah, tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, dan tidak percaya pada pelayanan malaikat. Ada di sini yang tidak percaya pelayanan malaikat, kemungkinan adalah keturunan cucu dari Saduki. Yang kedua, Farisi. Farisi pembenci Romawi. Pembenci Romawi, nggak suka sama Saduki. Ini adalah biasanya guru-guru yang mengajar, ahli-ahli kitab. Mereka adalah tanda kutip berhadapan head to head dengan Tuhan Yesus. Jadi yang paling menentang pelajaran Tuhan Yesus punya pengajaran adalah orang Farisi. Kenapa?
Karena Farisi ini suka sekali membuat yang namanya aturan-aturan tak tertulis, ya kan yang bahaya. Aturannya ada, tapi ada aturan tak tertulis yang diturunkan dari ucapan-ucapan lisan, itu yang dipakai. Wah, ini bahaya. Kenapa? Nggak bisa dipegang kebenarannya. Nah, orang-orang Farisi juga ada di Sanhedrin, dan Paulus adalah bagian dari Sanhedrin orang Farisi. Yang ketiga adalah kaum Ezeni. Kaum Ezeni ini menjauhkan diri dari marketplace, ya, nggak suka gaul sama orang, menjaga kemurnian dalam hidupnya, dan orang-orang ini tidak bergaul, nggak terlalu suka dengan yang namanya keduniawian. Soal politik nggak mau ikut campur, semua nggak mau ikut campur. Dia membuat sebuah kelompok khusus, Yohanes Pembaptis ada di situ, dan mereka menjaga kesucian, mereka menjaga kehidupan yang benar-benar seperti yang Tuhan mau dengan cara mereka. Mereka tidak bergaul dengan orang banyak, dan kebanyakan mereka juga tidak menikah kebanyakan mereka. Mereka mengurus sendiri rumah tangga bersama-sama, dan mereka lah kelak yang berjasa sebetulnya untuk menyelamatkan gulungan-gulungan kitab yang dihancurkan oleh Romawi dan musuh-musuh Israel. Gulungan kitab, perkamen-perkamen yang mereka pegang itu disembunyikan kelak di dalam tembikar-tembikar yang ada. Kalau Anda lihat yang namanya gulungan laut mati. Tradisi mengatakan bahwa itu disembunyikan oleh kaum Ezeni. Nah, Bapak tahu dari mana bahwa mereka itu orangnya tidak menikah, ngelompok sendiri-sendiri, Pak, orang Ezeni itu? Yuk baca yuk, Lukas 22 ayat 10. Jadi kita mundur ke belakang nih. Persiapan makan Paskah, Lukas 22 ayat 10. Jawab Tuhan Yesus apabila kamu masuk ke dalam kota, kan ditanya, mau makan Paskah di mana nih Tuhan? Tuhan bilang, kalau kamu masuk dalam kota, Yerusalem, kamu bertemu dengan seorang yang bawa kendi isi air. Ikuti dia dalam rumah yang dimasuki. Katakan kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Jadi Tuhan tuh punya hubungan sama orang Ezeni. Tahu dari mana, Pak? Laki-laki bawa kendi, ini katakan seseorang ya, zaman itu yang bawa kendi itu kan apresiasi perempuan, bukan laki-laki. Tapi kalau Anda membaca kitab ini kan seseorang ini laki apa perempuan, kan bisa perempuan juga, Pak. Kalau Anda membaca bahasa aslinya itu adalah maskulin. Mana ada laki-laki bawa kendi sendiri. Oh, ternyata ini tipikal orang-orang yang mengurus rumah tangganya sendiri. Mereka dalam sebuah kelompok-kelompok seperti kelompok sel seperti itu, dan mereka tidak menikah, mereka memenuhi kebutuhannya dengan caranya sendiri. Nah, itulah orang-orang Ezeni. Jadi kalau Anda melihat di sini, Tuhan tuh bertemu dengan orang Saduki, dengan orang Farisi, orang Ezeni, bahkan sepupu Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis, itu disinyalir adalah orang Ezeni. Lihat pola hidupnya. Pakai bajunya adalah berbeda sama orang lain, pakai bulu onta, kemudian makannya juga kacang polong belalang, minum madu hutan, terpisah dari kelompoknya. Ini tipikal orang Ezeni. Nah, dikatakan di sana, Tuhan makan Paskah di rumah dari pemimpin kelompok Ezeni pada hari itu. Dari situlah kisah yang Anda sering dengar soal Ezeni muncul. Ya, ini kisahnya. Orang-orang seperti ini. Nah, sesuai Tuhan, laki-laki bawa kendi sendiri diikuti masuk. Kenapa tidak ditegur di tengah jalan saja? Kenapa harus diikuti? Karena jawabannya orang Ezeni memang tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan orang-orang pada hari-hari itu. Mereka ingin menyucikan diri dengan pola pikir yang berbeda dengan dunia sekuler. Nah, Lukas 22 mencatat peristiwa ini. Ini tipikal orang Ezeni. Yang keempat adalah orang zelot. Kata zelot berasal dari kata yang kemudian berkembang menjadi bahasa Inggrisnya zealous. Bukan jealous sih Bapak Ibu, jealous itu cemburu. Zealous itu artinya adalah bergiat sama Tuhan, abis-abisan sama Tuhan, ngotot sama Tuhan, ini orang pokoknya bersemangat. Wah, itu namanya zealous. Dan murid Tuhan Yesus, kalau Anda tahu, maaf, yang pertama itu kan ada yang namanya orang zelot. Simon, orang zelot, dan Yudas Iskariot. Ini kelompok orang yang membenci orang Romawi. Mereka nggak suka sama aturan Romawi, suka menentang Romawi. Dan karena imam besarnya juga ikut sama Romawi, dia hantem sekalian. Bikin pemberontakan di mana-mana. Siapa contohnya? Kisah Para Rasul 5 berkata, ayat 34. Guru
Paulus bernama Gamaliel pernah bilang gini, ada orang Farisi dalam mahkamah agama bernama Gamaliel, ahli Taurat yang sangat dihormati orang banyak. Bangkit meminta supaya orang itu disuruh keluar sebentar, dan ia berkata pada sidang, hai orang Israel, pertimbangkan baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Dahulu telah muncul Teudas, mengaku dirinya istimewa, punya 400 pengikut, ia dibunuh cerai-berai pengikutnya. Teudas ini kelihatannya juga adalah orang Zelot. Teruskan. Sesudah dia, waktu pendaftaran penduduk, muncul si Yudas, seorang Galilea. Ia seret banyak orang dalam pemberontakannya, ia juga tewas tercerai-berai seluruh pengikutnya. Ini juga adalah orang Zelot. Jadi orang Zelot itu adalah orang-orang yang suka menentang. Masih ingat sebuah cerita dalam pelajaran kita dalam waktu-waktu yang lalu? Tentang penggenapan firman Tuhan yang saya pernah cerita soal benteng Masada. Di situ ada seorang tokoh yang berperang terakhir, akhirnya dia mati kalah dan Romawi mengambil alih. Namanya Simon Bar Kokhba. Dia adalah seorang gembala Israel, hakim Israel yang menguasai Israel sebagai gembala Israel nomor 35. Bar Kokhba, Simon Bar Kokhba, dia juga orang Zelot. Anda masih ingat sebuah nama bernama Josephus Flavius? Josephus Flavius? Atau Anda sering bilang Joseph anak Matias. Josephus Flavius atau Flavius adalah orang dari golongan Zelot. Ini orang ngotot sama Tuhan. Akibatnya apa? Semua yang nggak sesuai tebas habis. Dia nggak mau pakai yang namanya aturan Romawi, baju gaya Romawi, baju gaya-gaya dari Yunani Romawi dia nggak mau pakai, mata uang Romawi nggak mau pakai, dia tidak mau bayar pajak, tidak mau tunduk sama pemerintah, dia lawan habis. Itu adalah orang-orang Zelot. Dan yang luar biasa adalah peristiwa Kana yang di Galilea. Kalau Anda pernah melihat kata-kata Simon orang Zelot, kata Simon orang Zelot itu adalah Simon orang Kana. Sama ini Bapak Ibu. Ini kalau Anda lihat di Alkitab, mungkin nggak kelihatan di sana. Jadi, Zelot itu bahasa Yunani. Kana bahasa Ibrani. Ini Ibrani nih. Ini Yunani. Jadi kalau dikatakan Simon orang Zelot, itu bahasa Ibraninya Simon orang Kana. Dan Tuhan Yesus bikin mujizat publik pertama kali kepada orang-orang seperti ini. Jangan-jangan pengantin prianya kelihatannya adalah anggota dari Zelot. Kelihatannya, saya bilang kelihatannya, karena kita nggak jelaskan di situ. Bapak Ibu bisa melihat nggak sebuah garis? Kenapa Tuhan bicara mengenai masalah anggur? Kenapa yang habis kok anggur ya Bapak Ibu ya? Kenapa yang habis bukan yang namanya bakmi? Oh nggak ada ya, gandum, ya toh. Rotinya habis, ya toh, bisa toh. Lampunya mati, zaman dulu nggak ada LED Bapak Ibu, pakainya lampu tuh banyak, minyaknya habis. Bisa aja minyak habis kan? Kenapa Tuhan nggak bikin sebuah cerita minyaknya habis? Kenapa kok air masih ada? Air adalah kehidupan. Saya beritahu, engkau dan saya terima hidup, iya, hidup dan saya tidak berguna sama sekali kalau tidak ada penebusan darah Kristus. Ini yang kita harus mengerti bahwa penebusan itu luar biasa. Yang penting saya hidup, Pak. Saya udah nikmati semua, Pak. Terima Yesus apa bedanya, Pak? Nggak bisa. Air harus berubah jadi anggur. Karena anggur itu lambang PB. Dimulai dari peristiwa anggur, ditutup dengan peristiwa anggur di perjamuan makan malam terakhir. Dibuka dengan peristiwa pernikahan di Kana. Bicara mengenai anggur. Dan saya berdoa hari ini, Bapak Ibu bisa mengerti sebuah rencana Tuhan. Jadi, hidup itu tuh harus terikat sama Tuhan Yesus. Dengan cara ditebus oleh darah. Jadi, kita mengerti anggur dan minyak yang tadi. Sampai sini Bapak bisa menangkap sesuatu? Oke. Saudara Tuhan, yang namanya hati harus bersungguh-sungguh.
Makanya kalau ditanya, tipikal ciri seperti apa sih yang nggak bisa disentuh, yang sulit untuk dijamah oleh antikristus? Satu, orang-orang yang bersungguh hati. Tuhan kasih perhatian besar di awal pelayanan publiknya kepada orang-orang zelot. Kepada orang-orang Kana. Daerah yang menjadi basis produsen terbesar memproduksi orang-orang, pahlawan-pahlawan, penentang penjajahan. Orang yang hatinya ngotot sama Tuhan. Hari-hari ini, Bapak Ibu, waktu engkau dan saya ngotot di depan Tuhan. Apa artinya gini? Waktu Tuhan berkata, aku pulang kepada Bapa, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kalau enggak, aku sudah bilang kepada kamu. Aku pulang, siapkan tempat bagimu, supaya di mana waktu nanti selesai, aku jemput kamu. Sehingga di mana aku berada, engkau berada. Seluruh murid yang mendengar kata-kata itu, tidak pernah di pikiran mereka berkata bahwa, oh Tuanku ini akan pergi kira-kira masih ya 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, enggak ada. Semua yakin bahwa Tuanku ini cuma pergi, hitungannya cuma bulan, paling lama 2 tahun. Jadi mereka bersungguh-sungguh sama Tuhan, mereka ngotot sama Tuhan, mereka habis-habisan, karena mereka yakin nanti tuannya akan datang pada saat mereka itu masih hidup. Bukan zaman cucu mereka, bukan dalam zaman anak mereka, bukan zaman buyut mereka, tapi benar-benar pada zaman di mana mereka masih hidup. Orang-orang yang punya pikiran seperti ini, tipe orang Kisah Para Rasul. Mereka akan mempersenjatai pikirannya bahwa mereka harus menghabiskan waktu ini untuk sebuah kepentingan sorga. Apa itu? Fokusnya jelas. Amanat agung. Jadi, tipikal orang yang bersungguh-sungguh seperti ini, ditebus darah Yesus, dan hidupnya bukan hidup yang santai biasa, yang tipenya zelot. Mungkin kita hari ini tidak lagi dibenarkan untuk membuat sebuah pemberontakan seperti zaman Romawi dulu. Tapi saya harus memberitahu bahwa hatimu dan hati saya harus berontak loh sebetulnya. Kalau mendengar yang namanya ada sebuah penyimpangan dari firman Tuhan. Berapa banyak hatimu memberontak dan gak tahan? Saya nggak bicara bahwa Anda harus menyelesaikan secara fisik ya. Itu kan bukan jalan yang kita anut sebenarnya cara seperti itu. Tapi adalah waktu kita melihat sebuah kegerakan, kita melihat sebuah hal yang gak cocok, hati kita menjadi zealous, sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan yang tipe seperti ini tak dapat disentuh oleh tangan antikristus dari berbagai zaman. Anda lihat baik-baik situasinya, minyak dipres. Orang harus ada minyak. Untuk kita bisa menguduskan hidup di depan Tuhan, untuk mengembalikan sebuah dedikasi ke depan Tuhan, kita perlu minyak. Yang kedua, kita perlu anggur. Yang pertama anggur adalah supaya ada penebusan darah Kristus. Tanpa itu semua sia-sia. Tetapi setelah itu kita melihat ada 2 peristiwa di mana Tuhan hadir bagi umatnya untuk memberikan sebuah mujizat. Mujizat selalu akan dilihat bagi orang yang bersungguh hati sama Tuhan. Pak, kalau saya nggak lihat mujizat, saya nggak percaya, Pak. Wah, ini tipenya tipikal Thomas, Rasul Thomas nih. Tapi saya percaya hari ini Anda sudah belajar dari cerita yang tadi. Minyak dan anggur. Ini yang tidak akan dirusakkan. Dan kalau tidak dirusakkan, bukan berarti pada saat itu juga. Pada saat hari ini pun tidak dirusakkan. Orang berpikir, Pak, kalau gini apa nggak lebih hancur, Pak? Tidak. Justru inilah tipikal yang tak tersentuh oleh kuasa kegelapan. Dalam arti, engkau dan saya akan menyelesaikan tugas sampai selesai. Dan kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ke depan, saya percaya, biar pelajaran-pelajaran baru akan memberikan sebuah inspirasi dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah, tetap maju, bersungguh sama Tuhan, miliki iman yang kuat, minyak yang terus diproduksi, anggur dalam kehidupan kita penuh sukacita. Amin. Shalom.